Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Azifa Chandra Devi dari Program Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tugas ujian tengah semester saya oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Prima Ersya Esa MH. Baiklah, kali ini saya berkesempatan menyampaikan materi pertama hingga materi pertemuan ke-7 yang telah saya pelajari. Materi pertama saya yaitu tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Materi pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Konsep pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan yang membentuk dan mengembangkan individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas politik. Sepanjang komunitas politik itu adalah kesepakatan bersama. Inilah ciri khas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Materi kedua yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi atau telah mengalami perubahan sekarang ini. Praktik kewarganegaraan atau Pemerintah Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka hingga dengan periode saat ini dikenal dengan era reformasi. Baik tujuan, orientasi, substansi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut teridentifikasi dari kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi hingga saat sekarang. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku setiap warga negara itu sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan dan sejalan dengan dinamika. Patologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi pendudukan yang berkedudukan pejabat hingga rakyat biasa. Dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengerti pengertian dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan Indonesia dapat dilihat dari perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang. Konstitusi pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersangkutan pada konstitusi yang bersangkutan, tapi juga bergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misal kecenderungan meliputi isti tentang hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada yang akan kita ketahui sekarang ini terdapat bonus demografis. Bonus demografis adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya dengan cara yang paling strategis melalui pendidikan kewarganegaraan. Ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Demikian pula dengan masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Contoh-contoh urgensi dan esensi bangsa Indonesia. Pertama, toleransi. Perilaku toleransi dibuktikan dengan tidak membedakan teman. Akibat kita memiliki banyak teman dengan cara memiliki teman sekolah, teman bermain, dan tempat yang lain.
Dua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, membuat bangsa menjadi lebih maju seperti rajin belajar, mematuhi aturan, dan tidak berlaku menyimpang. 3. Persatuan dan kesatuan bersosialisasi dengan orang lain seperti teman beda suku dan agama. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, seperti mengikuti upacara kemerdekaan, memperingati hari-hari nasional. 5. Gotong royong, mengikuti dengan kerja bakti, baik di rumah, masyarakat, dan di sekolah. 6. Konspirasi, mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam bermusyawarah. Pada materi 3, kita belajar tentang esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia sebagai salah satu bentuk karakter bangsa. Pengertian esensi adalah apanya kenyataan, yaitu hakikatnya. Pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunanya, sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah upaya sesuatu terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Selanjutnya itu pengertian urgensi. Istilah urgensi menunjukkan pada suatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikianlah, ada suatu masalah dan harus ditindaklanjuti. Urgensi berarti penting, misalnya urgensi kepemimpinan kepemudaan berarti pentingnya kepemimpinan pemuda. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khas dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri, secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity, yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Pengertian bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah atau tunduk terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, nasional menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan fisik, cita-cita, dan tujuan. Maka dari kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberikan sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri suatu bangsa dengan karakter ciri khas dari bangsa tersebut. Karakteristik identitas nasional yaitu identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya, secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologis, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial yang menghadapi kekuatan luar, menjadi lebih simbol ekspansif tindakan pada masa lalu, sekarang, dan mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa, maka identitas nasional Indonesia adalah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu suatu suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan masyarakat, sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan suatu usaha yang sangat dibutuhkan, karena sebagai akar dalam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional adalah lahirnya suatu identitas nasional. Bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan lembagaan. Pertama yaitu primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, darah, dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. 2. Sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk atau ideologi doktrinir yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan oleh masyarakat dapat pula menjadikan faktor menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatuan bangsa yang bersangkutan.
4. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga negara untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut dengan bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga di sebuah negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatan pada suku, bangsa, adat, dan ras. 5. Sejarah. Persepsi samaan di antara warga masyarakat tentang sejarah dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak dilahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan sama antar anggota masyarakat. 6. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan dilahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. 7. Kelembagaan. Faktor lain yang berperan mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan seperti politik, birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Pertama, bendera negara, yaitu bendera sang merah putih. Warna merah berarti warna berani, warna putih berarti suci. Merah berarti berani, melambangkan tubuh manusia. Putih berarti suci, melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia. Bendera sang merah putih dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan pada bangsa Indonesia tersebut di Jalan Panggasan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri Presiden Soekarno. 2. Bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang. Sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung. Bahasa tersebut telah dipergunakan hampir seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Komunikasi atau perkumpulan bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu, sehingga secara sadar para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan itu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda 11 tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Kesatuan bahasa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 457. 3. Lambang Negara Garuda Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. A. Lambang Negara Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat panitia perencanaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu anggota panitia bernama Prada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Rakyat diketahui oleh Ki Hajar Dewantara dan Sekretaris Muhammad Yamin. Selanjutnya, burung tersebut merupakan lambang kesatuan dan kekuatan. Sayap yang masing-masing terlihat 17 hari helai berarti 17 tanggal. Selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Pita dicengkramkan pada kaki burung Garuda terdapat semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berarti berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Simbol-simbol Pancasila. 4. Lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan diciptakan oleh Gerudol Supratman pada tanggal 28 Oktober 1908. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kalinya lagu kebangsaan negara. 11. Lagu bangsa Indonesia Raya memiliki ejaan lama sebagai berikut. 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, jumlah 1.340 suku bangsa, jumlah bahasa ada 724 bahasa, jumlah budaya yang ada di Indonesia jumlah 707.241 karya budaya, dan jumlah ras di Indonesia ada 4: Papua, Muzlani, Negrani, Melayu, Mongoloid. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta bicara dalam beragam bahasa, mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara 95, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari atas integrasi terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi jalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contoh peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. A. Integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui Move of
Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bangsa negara Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. D. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar lautan teritorial seluas 12 mil diukur dari garis penghubung titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadinya integrasi wilayah teritoritas Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. C. Integrasi nilai-nilai yang musuh bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi. Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah, perguruan tinggi, mata pelajaran di sekolah melalui kurikulum 1975. Mulai diberikannya pada mata pelajaran moral Pancasila di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. D. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan sering pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misal kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekati elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. E. Integrasi tingkah laku. Perilaku internal mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan membentukkan lembaga-lembaga politik dan intan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara jurnal. Terintegrasi dalam suatu aturan dan pola yang teratur, sistematika, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12. Selanjutnya tentang makna integrasi nasional. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sekarang kita telusuri. Berikut disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Safruddin Bahar. Upaya menyatukan seluruh unsur-unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Liza Nur Arfani membentukkan suatu identitas nasional dan menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah. Juliati Suroyo, suatu bangsa menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Proses menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dalam suatu identitas nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata lain berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh dan menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, itu integrasi dapat diartikan sebagai perbauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dalam bentuk satu kuasa politik. Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing mengenai istilah tersebut. 2. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana pemersatukan bangsa rakyat Indonesia dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia dengan tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lainnya berbeda. Hanya urgensi dan jenis. Tentang pengertian urgensi ini lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan satu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit yang lebih kecil beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjukkan pada akhirnya sensus terhadap nilai
diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 4. Integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Mendekatkan perbedaan mengenai inspirasi memiliki pada kelompok elit dan massa. 5. Integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini menunjukkan pada penciptaan tingkah laku integrasi yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut Suroyo, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena mengalami sejarah sosial politik yang relatif sama. Dan aspek sosial budaya, yakni hubungan antar suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi satu integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik di antara elit dan politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik dan partisipasi. Dimensi horizontal menyangkut hubungan berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. 2. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjalinnya saling ketergantungan daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur dan pembuatan aturan sama dengan mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini berupa proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam sehingga menjadikan satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai, dan lainnya sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan suatu bangsa bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. 4. Alasan pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional dianggap sebagai tugas penting suatu negara, apalagi negara-negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatukan dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuatan fisik dan sah, tapi juga perjuangan persetujuan dukungan rakyat terhadap pemerintahan itu. Jadi diperlukan hubungan ideal antara pemerintah dengan rakyat sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara-negara baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan tentang hal ini. Pertama, dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memiliki rasa nasional semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajah adalah membangun kesetiaan bangsa negara penjajahan itu sendiri dan menggunakan kepentingan integrasi nasional kolonial itu sendiri. Jadi setelah merdeka kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadikan masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa yang selanjutnya bersepakat dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian-pertalian primordial yang merupakan unsur bangsa yang telah menjelma menjadi kesatuan etnis yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnis adalah sesuatu yang alami bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnis tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada satu asalnya. Sebagai yang diakibatkan mereka akan menjadi melepas ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ditinjau dari keragaman etnis dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti durasi di depan. Setiap pencipta negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat membentuk gerakan separatis, rasialis, atau gerakan keagamaan. Kekacauan di integrasi bangsa dialami pada masa-masa awal negara, misalnya akibat politik pecah belah kolonial, namun akibat perebutan domisi kelompok-kelompok primordial untuk memerintah negara, ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba-lomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara.
Mereka berebut agar identitas diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. 5. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional Indonesia. 1. Perkembangan sejarah integrasi Indonesia. Menurut Suroyo, sejarah menjelaskan bahwa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Namun Suroyo terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi nasional, yaitu model integrasi Majapahit, integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia. Pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Terdapat 3 konsentris kerajaan Majapahit. Konsentris pertama terdapat wilayah inti kerajaan, yaitu meliputi Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga, Tanah Abang, Tanah Seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayutthaya, dan atau Thailand. B. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini lebih tepat dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pemerintahan kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan massa rakyat. Dapat dikatakan bahwa pemerintah kolonial tidak mempunyai dukungan yang berarti dari rakyat Indonesia. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk bermaksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. C. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses integrasi bangsa Indonesia sejak negara ini merdeka pada tahun 1945. Integrasi model ini berbeda dengan integrasi model kedua. Integrasi model kedua dimaksud agar rakyat menjajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguasaan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi model ketiga ini dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan nasionalisme yang baru atau kesadaran berbangsa yang baru. Model integrasi ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Para kaum terpelajar mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan. Jika ingin menjadi bangsa mereka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang lainnya di dunia. Sehingga mereka yang berasal dari berbagai daerah berkumpul dan bersatu mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional, baik yang bersifat keagamaan, kelompok perempuan. Misal Soekarno berasal dari Jawa, Muhammad Hatta dari Sumatera Barat, Amaramis dari Sulawesi, Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. Dalam sejarah penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Masa perintis. Masa perintis adalah masa dimulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang diperingati Hari Kebangkitan Nasional. 2. Masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia bernegara menyatakan diri sebagai bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 3. Masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi pergerakan yang bergabung adalah GAPI, Gabungan Politik Indonesia, pada tahun 1938 mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. 4. Masa pendobrak. Masa ini semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas, sederajat bangsa lain. Dari politik 17 Agustus merupakan penyataan bahwa Indonesia baik dalam maupun luar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas mampu menjadi bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia.
Selanjutnya, suatu kelompok masyarakat dapat integrasi apabila memenuhi beberapa kriteria seperti yang dinyatakan oleh Suyoto Usman. 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat menjadikan sebagai rujukan bersama. Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama, maka tidak mudah berseteru. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Jika masyarakat berbeda dari latar belakang menjadi anggota negara organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dengan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi latar belakangnya. 3. Masyarakat berada di atas memiliki sifat selain ketergantungan antara unit-unit sosial yang terhimpun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha dan memiliki, maka akan merasa dirugikan dan menimbulkan pertarungan. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia adalah dengan memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik, ketergantungan ekonomi antar kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, menghapus identitas lokal, membarukan antara tradisi dan budaya lokal, dan menguatkan identitas nasional. Membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggaraan negara yang memungkinkan mampu mengintegrasi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi, dan bekerja sama. Pembangunan berbagai fasilitas itu dilakukan apabila memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Di negara yang sedang membangun, salah satu sumber untuk biaya tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara. Pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia tersebut adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan lebih dapat dicapai apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai keseluruhan kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara untuk maju kesejahteraan umum tersebut. Berbicara tentang keuangan negara yang sehat tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satunya sumber penerimaan negara terbesar di sektor pajak. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, sehingga dapat mendukung kelancaran keuangan negara untuk membangun ekonomi dan dapat memperkokoh integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya, esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, karena masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian ditimbulkan, baik fisik maupun mental spiritual. Kerusakan fisik seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kerusakan mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, takut, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula tekanan sumber daya lain dimiliki oleh negara semestinya dapat digunakan dengan melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang selalu diwarnai dengan konflik dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik dan pertentangan. Persamaan kepentingan dan kebutuhan untuk bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi dan pengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan konflik terlebih dahulu lagi apabila perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa negara sehingga perlu untuk diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa yang salah bersangkutan.